Tuan-Tuan Nayanjore. 1. Syahdan. Tuan-Tuan Nayanjore adalah pemilik tanah yang termasyhur. Mereka terkenal dengan gaya hidupnya yang mewah dan berlebih-lebihan. Mereka akan merobek pinggiran kasar kain katun Dhaka. Mereka karena kain itu menggaruk-garuk kulit mereka. Mereka bisa menghabiskan ribuan rupiah untuk perkawinan anak kucing. Pada acara besar tertentu, dengan dalih untuk mengubah malam menjadi siang, mereka menyalakan lampu-lampu yang tak terhingga banyaknya dan mengguyurkan benang-benang perak dari angkasa untuk meniru sinar matahari. Begitulah hari-hari sebelum banjir. Banjir pun datang. Alur suksesi di antara para tuan dunia lama ini bersama tabiat agung mereka tidak bisa berlanjut lama. Bagai pelita dengan terlalu banyak sumbu yang menyala. Minyaknya susut dengan cepat dan cahayanya pun padam. Tuan Kilas, tetangga kami, adalah peninggalan terakhir kegemilangan yang punah ini. Sebelum ia tumbuh dewasa, keluarganya telah nyaris mencapai pasang surutnya yang terendah. Ketika ayahnya mati, berlangsunglah gelora upacara kematian besar-besaran yang menyilaukan. Dan setelah itu kebangkrutan. Harta dijual untuk melunasi utang. Betapa sedikit uang tunai yang tersisa dan sekaligus tak mencukupi untuk mempertahankan kebesaran silam leluhur. Tuan Kailas meninggalkan Nayanjore dan datang ke Kalkuta. Anak lelakinya tidak bertahan lama di dunia kejayaan yang pudar itu. Dia mati, meninggalkan anak perempuan satu-satunya. Di Kalkuta, kami adalah tetangga Tuan Kailas. Cukup aneh bahwa sejarah keluarga kami sendiri tepat berkebalikan dengan sejarah keluarganya. Ayahku mendapatkan uangnya dari jeripayahnya sendiri dan membanggakan dirinya yang tidak pernah menghabiskan sesen pun uang lebih daripada yang dibutuhkan. Pakaiannya adalah pakaian kaum pekerja. Demikian pula tangannya. Ia tak pernah berniat menyandang gelar tuan untuk gagah-gagahan. Dan aku sendiri, putra satu-satunya, salut untuk itu. Ia memberiku pendidikan yang terbaik, dan aku mampu membuka jalanku sendiri di dunia ini. Aku tidak malu dengan kenyataan bahwa aku adalah orang yang mandiri. Uang kertas yang renyah di tabunganku lebih kusayang daripada silsilah panjang di berangkas keluarga yang kosong. Aku percaya, inilah alasannya kenapa aku tidak suka melihat Tuan Kailas menarik cek-ceknya yang gemuk di rekening publik dari bank reputasi tuan zaman purbanya yang sudah bangkrut. Aku biasa membayangkan bahwa dia memandang rendah diriku karena ayahku telah menghasilkan uang dengan tangannya sendiri. Mestinya aku menyadari bahwa tak ada seorang pun yang menunjukkan kejengkelan terhadap Tuan Kailas, kecuali diriku. Sesungguhnya memang sulit menemukan lelaki tua yang lebih sedikit menimbulkan masalah dibanding dia. Dia selalu siap dengan aksi sopan santun kecilnya yang ramah dikala susah maupun senang. Dia menghadiri semua upacara dan perayaan keagamaan para tetangganya. Senyumnya yang akrab akan menyapa kaum tua dan kaum muda dengan merata. Kesantunannya dalam menanyakan pernak-pernik urusan domestik tidak ada lelah-lelahnya. Teman-teman yang berpapasan dengannya di jalan mau tak mau mesti siap dihentikannya. Sementara rangkaian pertanyaan-pertanyaan panjang macam ini susul-menyusul dari bibirnya. Sobatku, senang sekali melihatmu. Apa kau baik-baik saja? Bagaimana kabar Sasi? Dan Dada, apakah dia sehat? Kau tahu, barusan ku dengar anak laki-laki Madu kena demam. Bagaimana keadaannya? Apa kau sudah dengar? Dan Tuan Hari Caran, sudah lama aku tak melihatnya.
Kuharap dia tidak sakit. Apa kabarnya Rakhal? Dan Aih, bagaimana kabar para putri di keluargamu? Tuan Kailas selalu berbusana necis di segala kesempatan. Meskipun persediaan pakaiannya amat terbatas. Tiap hari ia biasa mengangin-anginkan baju-bajunya, dan rompi-rompinya dan jubah-jubahnya, dan celana panjangnya dengan hati-hati, dan menjemurnya di terik matahari, bersama spray tebalnya, sarung bantalnya, dan karpet kecil yang selalu didudukinya. Setelah diangin-anginkan, dia akan mengibas-ngibaskannya, dan menyikatnya dan meletakkannya di atas batu. Perabotan ala kadarnya membuat ruangan rumahnya yang kecil itu nampak apik. Dan menyiratkan masih ada perabot lain, kalau memang dibutuhkan. Sering sekali, saat sedang tidak ada pembantu, dia menutup rapat pintunya untuk sementara waktu. Lalu ia pun menyetrika sendiri baju-baju dan kain linennya, dan mengerjakan tugas kerumah tanggaan kecil-kecilnya. Yang lain. Setelah itu, ia akan membuka pintunya dan kembali menerima teman-temannya. Kendati Tuan Kailas, seperti kukatakan tadi, telah kehilangan seluruh harta warisannya, dia masih punya sejumlah pusaka peninggalan keluarga. Ada botol perak kecil untuk tempat memercikan air wangi. Kotak benang emas halus untuk tempat memajang mawar. Baki emas kecil. Selendang tua yang tinggi nilainya, serta pakaian resmi yang sudah ketinggalan zaman, dan serban peninggalan leluhur. Barang-barang inilah yang mati-matian diselamatkannya dari jarahan para penagih hutang. Di setiap kesempatan baik, ia akan mengeluarkan barang-barang itu dengan penuh keagungan. Dan dengan demikiannya mencoba menyelamatkan martabat tuan-tuan Nayanjore yang termasyhur di seluruh penjuru dunia. Dalam batin orang-orang yang paling rendah hati, lewat bicaranya sehari-hari, baginya merupakan tugas keramat, mengingat derajatnya, untuk menyuguhkan pertunjukan gratis bagi kehormatan keluarganya. Teman-temannya akan mengipasi wataknya itu dengan humor segar yang ramah, dan ini memberi mereka hiburan besar. Tak lama kemudian, para tetangga mulai memanggilnya Takhur Dada. Mereka berkumpul di rumahnya dan duduk bersamanya selama berjam-jam untuk menjaga supaya dia jangan sampai keluar ongkos. Salah satu temannya akan membawakan tembakau dan berkata, "Takhur Dada, pagi ini aku dapat kiriman tembakau dari Gaya. Ayo cobalah dan cicipi rasanya." Takhur Dada akan mencobanya dan berucap bahwa rasanya enak sekali. Lalu ia pun akan meneruskan dengan cerita tentang tembakau kelas tinggi yang mereka isap di hari-hari silam di Nayanjore. Yang 1 onsnya seharga seekor ayam hutan. "Aku ingin tahu," dia bisa berkata. "Aku ingin tahu kalau ada di antara kalian yang ingin mencobanya sekarang. Aku masih punya beberapa, dan bisa kuambilkan untuk kalian." Semua tahu bahwa andai kata benar ada yang mau, maka entah bagaimana, kunci lemari tiba-tiba saja hilang. Atau Ganesh, pelayan lama keluarganya, telah menaruhnya entah di mana. "Kau tidak akan pernah bisa yakin," imbuhnya. "Kemana saja barang-barang itu pergi kalau pelayan berkeliaran?" "Tidak, Ganeshku ini tak bisa lagi kukatakan betapa bodohnya dia. Tapi aku tak tega memecatnya. Ganesh, demi nama baik keluarga itu sepenuhnya siap menanggung segala kesalahan tanpa sepatah pun kata yang terucap." Sampai di sini, salah satu teman biasanya berkata, "Tidak apa-apa, Takhur Dada. Mohon jangan repot-repot mencarinya. Tembakau yang kita isap ini sudah cukup enak. Tembakau lain akan terlalu keras." Lalu Takhur Dada pun jadi lega dan tenang kembali.
dan obrolan pun berlanjut. Ketika para tamunya pamit pulang, Tahur Dada akan menemani mereka hingga ke pintu dan berkata pada mereka di anak tangga depan pintu, "Oh, ngomong-ngomong, kapan kita makan bersama di sini?" Salah satu dari kami akan menjawab, "Kapan-kapan, Tahur Dada, kapan-kapan saja. Nantilah kita atur." "Baiklah," dia akan menjawab. "Baiklah, lebih baik kita tunggu sampai ada hujan. Sekarang terlalu panas, dan makan malam besar seperti yang akan kusuguhkan pada kalian pasti mengecewakan kita di cuaca seperti ini." Tapi ketika hujan benar-benar sudah turun, semua akan sangat berhati-hati untuk tidak mengingatkan dia tentang janjinya. Jika topik itu muncul, seorang teman akan mengusulkan dengan halus bahwa tidaklah enak melakukannya di saat hujan sedang deras-derasnya, bahwa akan jauh lebih baik menunggu sampai hujannya reda, dan permainan pun berlanjut. Pondoknya yang menyedihkan sangatlah tidak sepadan dengan posisinya, dan kami biasa mengungkapkan keprihatinan padanya soal itu. Teman-temannya akan meyakinkan dia bahwa mereka sangat memahami kesulitan-kesulitannya, bahwa memang nyaris mustahil mendapatkan rumah yang layak di Kalkuta. Sesungguhnya mereka sudah bertahun-tahun mencarikan rumah yang sesuai untuknya. Tapi tentu tak perlu kutambahkan, tidak ada teman yang cukup tolol untuk benar-benar mendapatkannya. Tahur Dada biasa berucap setelah mengembuskan desah panjang kepasrahan, "Yah, sepertinya aku memang harus puas dengan rumah ini." Kemudian dia akan menambahkan dengan senyum riang, "Tapi kalian tahu, aku tak bisa hidup jauh dari teman-temanku. Aku harus berada di dekat kalian. Itu sungguh menggantikan segala-galanya." Terkadang aku sendiri sangat merasakan semua itu. Kukira alasan sesungguhnya adalah bahwa ketika seseorang masih muda, kebodohan tampak padanya sebagai seburuk-buruknya kejahatan. Tuan Kailas tidaklah benar-benar bodoh. Dalam urusan-urusan biasa, semua orang mau bertukar pikiran dengannya. Namun kalau sudah menyangkut Nayan Jore, ucapan-ucapannya selalu di luar akal sehat. Karena oleh dorongan belas kasih padanya yang menghibur, tak ada seorang pun yang menyangkal pernyataan-pernyataannya yang muskil. Maka dia pun jadi enggan membatasinya. Ketika orang mengulang apa yang didengarnya tentang sejarah gemilang Nayan Jore dengan cara berlebih-lebihan yang absurd, Tuan Kailas akan melahap semua omongan mereka dengan sangat bersemangat, tanpa pernah berpikir, bahkan tidak dalam mimpinya, bahwa orang bisa saja tidak percaya pada semua itu. 2. Ketika aku duduk dan berusaha menganalisis segala pikiran dan perasaanku terhadap Tuan Kailas, aku melihat masih ada alasan yang lebih dalam di balik ketidaksukaanku padanya. Akan kujelaskan sekarang. Meski aku anak orang kaya dan bisa saja membuang-buang waktu di bangku kuliah, aku begitu rajinnya hingga berhasil menggondol gelar MA dari Universitas Kalkuta pada usia yang masih muda. Karakter moralku tanpa cacat. Belum lagi tampilan luarku begitu kerennya, sampai-sampai misalkan ku sebut diriku indah. Hal itu akan dianggap sebagai ungkapan estimasi diri, tapi tak bisa dikatakan ngawur. Tidak disangsikan lagi bahwa di antara kaum muda Bengali, aku dipandang oleh umumnya orang tua sebagai calon menantu idaman. Aku sendiri memang sepenuhnya yakin tentang dan telah memutuskan untuk mendapat harga terbaik di pasar perkawinan. Ketika aku membayangkan pilihanku, yang muncul dalam anganku adalah seorang putri tunggal dari ayah yang kaya raya, luar biasa cantik dan berpendidikan tinggi. Lamaran datang menyerbuku dari jauh dan dari dekat. Bertumpuk-tumpuk uang ditawarkan. Aku menimbang semua tawaran itu dengan seadil-adilnya, dengan neraca taksiranku sendiri yang sangat terperinci. Tapi tak ada yang cocok untuk menjadi pasanganku.
Aku jadi meyakini, bersama penyair Baba Putih, bahwa dalam waktu tak berujung dan ruang tak bertepi Duma ini, barangkali akhirnya ada yang terlahir mengimbangi keagunganku yang tak terperi. Tapi di zaman modern yang remeh-temeh ini, dalam ruang bengali modern yang susut ini, sangatlah diragukan bahwa makhluk yang tiada taranya itu masih ada. Sementara itu, puja-puji untukku terus dilantunkan dalam beraneka nada dan bermacam-macam ragam irama oleh para orang tua yang mereka reka. Tak peduli aku senang atau tidak dengan putri mereka, pemujaan yang mereka guyurkan padaku selalu saja menyenangkan. Aku biasa menganggapnya sebagai sesuatu yang memang sudah selayaknya menjadi hakku, karena aku begitu hebat. Kami diajari bahwa kalaupun dewa-dewa tak mau memberikan anugerahnya kepada manusia, mereka masih tetap menghendaki penghormatan yang berkobar-kobar dari umatnya, dan akan sangat marah jika itu tak diberikan. Kehendak ilahiyah itulah yang tumbuh dengan kuatnya dalam diriku. Sudah kusebutkan bahwa Takur Dada mempunyai cucu perempuan tunggal. Aku sudah sering melihatnya, tapi belum pernah keliru menganggapnya cantik. Tak pernah terbesit dalam benakku bahwa dia mungkin cocok untuk jadi pasanganku. Betapapun juga, rasanya sangat jelas bagiku bahwa suatu saat nanti Tuan Kailas akan menawarkan cucunya padaku, bersama segala pemujaan yang sepatutnya, sebagai persembahan di altar suciku. Sesungguhnya, inilah rasa ketidaksukaanku. Aku sangat tersinggung dia belum melakukan itu. Kudengar dia pernah mengatakan pada teman-temannya bahwa para Tuan Nayanjore tidak pernah mendambakan anugerah. Bahkan kalaupun cucu gadisnya tidak menikah selamanya, dia tak akan menggelar tradisi keluarga itu. Kesombongan inilah yang membuatku berang. Amarahku membara untuk beberapa lama. Tapi aku tetap membisu 1000 bahasa dan menanggungnya dengan kesabaran tinggi. Karena aku begitu hebat. Apabila kilat menyertai petir, demikian pula sudah menjadi watakku. Kilau humor berkelindan dengan gerugu amarahku. Tentu saja, mustahil aku menghukum lelaki tua itu sekedar untuk menyalurkan kemurkaanku. Dan untuk waktu yang lama, aku tidak melakukan apapun. Tapi sekonyong-konyong pada suatu hari di kepalaku muncul rencana yang sedemikian asiknya. Sampai-sampai aku tak tahan untuk segera mewujudkannya. Sudah kukatakan, banyak teman Tuan Kailas yang biasa mengipasi habis-habisan kepongahan lelaki tua itu. Salah satunya, seorang pensiunan pegawai pemerintah, mengatakan padanya bahwa tiap kali bertemu sahib Lord Chota, dia selalu bertanya mengenai kabar terakhir para Tuan Nayanjore. Dan Lord Chota konon mengatakan bahwa di seluruh penjuru Benggala, keluarga yang benar-benar terhormat hanyalah keluarga Maharaja, Burtuan dan Tuan-Tuan Nayanjore. Ketika kebohongan dahsyat ini diceritakan kepada Tuan Kailas, lelaki itu jadi luar biasa senang dan terus mengulang-ulang cerita itu. Dan setelah itu, dimanapun ia bertemu mantan pegawai pemerintah itu, dia akan bertanya bersama banyak pertanyaan lainnya. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kabar Sohib Lord Chota? Baik-baik saja, katamu. Ah ya, senang sekali aku mendengarnya. Dan Nyonya Sahib yang baik, dia juga tidak kurang suatu apa, bukan? Ah ya, dan anak-anak, mereka juga sehat-sehat. Oh iya, itu berita yang sangat bagus. Jangan lupa sampaikan salamku kalau ketemu mereka. Tuan Kailas terus-menerus mengungkapkan hasratnya untuk mengunjungi sahib itu pada suatu hari nanti. Tapi mungkin sudah bisa dipastikan bahwa kebanyakan para Lord Chota dan Lord Buta akan terus datang dan pergi, dan air bah akan melanda Hogli.
sebelum kepala keluarga Nayanjore itu siap mengunjungi geraha pemerintah. Suatu hari, aku menggait Tuan Kailas dan berbisik padanya. "Takur Dada, kemarin aku di Levi dan Lord Chota kebetulan menyebut-nyebut para Tuan Nayanjore. Kukatakan padanya bahwa Tuan Kailas telah datang ke kota. Tahukah kau, dia sangat sedih karena kau tidak menghubunginya. Dia berkata padaku akan mengesampingkan etiket dan mengunjungimu secara pribadi sore ini juga." Semua orang lain pasti sudah bisa meraba alur ceritaku ini dalam sekejap. Dan kalau saja cerita ini tertuju pada orang lain, Tuan Kailas pasti akan menangkap leluconnya. Tapi betapapun juga, dia sudah terlanjur mendengar dari teman-temannya yang bekas pegawai pemerintah itu. Dan dengan segala anggapan yang sudah dibesar-besarkannya sendiri, sebuah kunjungan dari Letnan Gubernur tampak sebagai hal yang paling alami di dunia. Ia menjadi luar biasa gelisah dan kalang kabut menerima kabarku itu. Tiap detail rencana kunjungan itu amat mencemaskannya, terutama kelemahannya dalam berbahasa Inggris. Bagaimana mungkin kesulitan itu bisa diatasi? Kukatakan padanya sama sekali tak ada yang sulit. Tidak bisa berbahasa Inggris adalah aristokratis. Dan lagi pula, Letnan Gubernur selalu membawa penerjemah. Dan ia pun telah jelas-jelas menyatakan bahwa kunjungannya bersifat pribadi. Sekitar tengah hari, ketika kebanyakan tetangga kami masih bekerja dan lainnya sedang tidur, sebuah kereta berhenti di depan pondok Tuan Kailas. 2 pengawal berseragam menaiki tangga dan mengumumkan dengan suara lantang, "Sohib Lord Chota telah tiba." Tuan Kailas sudah bersiap menantikannya, dalam jubah resminya yang ketinggalan zaman dan serban peninggalan leluhur, dan Ganesh di sisinya, mengenakan setelan busana terbaik milik tuannya. Ketika kedatangan Sahib Lord Chota diumumkan, Tuan Kailas berlari tergopoh-gopoh dan terpengah-pengah dan gemetaran ke pintu, dan mempersilahkan masuk teman-temanku yang menyamar. Dengan salam yang berulang-ulang, merunduk rendah-rendah di setiap langkah, dan sebisanya berjalan mundur. Dibentangkannya selendang tua keluarganya di kursi kayu yang keras, dan mempersilahkan Sahib Lord duduk. Kemudian ia menyerocos dalam bahasa Urdu, bahasa kebangsawanan kuno para sahib, dan mempersembahkan pada baki keemasan seuntai mohurs emas, peninggalan terakhir dan peruntungannya yang habis. Pelayan tua keluarga, Ganesh, dengan tampang terpesona yang dibingkai ketakutan, berdiri di belakang botol pemercik wewangian, menyirami Sahib Lord, menyentuhnya hati-hati sepanjang waktu dengan mawar-mawar dari kotak hiasan. Tuan Kailas berulang kali mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa menerima Yang Mulia Bahadur dengan segala keagungan masa silam di tanah keluarganya sendiri, di Nayanjore. Di sana tentunya dia bisa menyambutnya secara layak dengan upacara yang patut. Tapi di Kalkuta, dia semata-mata orang asing dan pesinggah. Seekor ikan tanpa air, sebetulnya. Temanku, dengan topi sutra tingginya, manggut-manggut sangat serius. Rasanya tak perlu kukatakan bahwa menurut adat Inggris, topi itu mestinya dilepas ketika berada dalam ruangan. Tapi temanku tidak berani menanggalkannya karena takut samarannya ketahuan. Dan Tuan Kailas dan Ganesh pelayan tuanya sedikit pun tak menyadari pelanggaran etiket itu. Setelah 10 menit tanya jawab, yang kebanyakan berisi anggukan-anggukan kepala, temanku bangkit berdiri untuk pamit. Kedua pengawal berseragam sesuai rencana, dengan agung menunjung-nunjung untayan mohurs emas, baki emas, selendang tua leluhur, botol pemercik wangian perak, dan kotak hiasan bunga mawar, dan meletakkannya dengan takzim di kereta.
Tuan Kailas menganggap ini sebagai kebiasaan yang lumrah seorang sahib Lord Chota. Aku menyaksikan semua itu dari ruang sebelah. Tubuhku ngilu menahan tawa. Begitu sudah tak tahan lagi, aku bergegas ke ruangan sebelahnya lagi. Dan tiba-tiba menemukan di sebuah pojok seorang gadis muda terisak-isak seolah hatinya mau patah. Ketika dilihatnya tawangak aku, gadis itu langsung berdiri tegak penuh amarah, menyambarkan kilat matanya yang besar hitam ke mataku, dan berkata dengan suara tersedak-sedak air mata, "Katakan padaku, kesalahan apa yang diperbuat kakekku padamu? Kenapa kau datang menipunya? Kenapa kau datang ke sini? Kenapa?" Ia tidak mampu lagi berkata-kata. Ditutupinya wajahnya dengan tangannya, dan pecahlah sedu-sedanya. Tawaku lenyap dalam sekejap. Sama sekali tak ada maksud lain dalam aksiku ini, kecuali hanya membuat lelucon hebat. Dan di sini kudapati bahwa aku telah menoreh luka paling kejam pada sekeping hati yang sangat halus. Seluruh keburukan tindak kejiku bangkit mengutukku. Aku ngacir keluar ruangan tanpa suara, seperti anjing yang ditendang. Selama ini aku hanya menganggap Kusum, cucu perempuan Tuan Kailas, sebagai semacam komoditas tak berharga di pasar perkawinan, yang sia-sia menunggu datangnya seorang suami. Namun kini kudapati, dengan perasaan sangat kaget, bahwa di pojok kamar itu segumpal jantung manusia tengah berdegup. Sepanjang malam itu, aku tidur sedikit sekali. Pikiranku kalut. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, seluruh barang curian itu kubawa kembali ke pondokan Tuan Kailas, berharap supaya dapat menyerahkannya diam-diam kepada Ganesh. Aku menunggu di muka pintu. Dan karena tidak ada siapa-siapa, aku naik ke kamar Tuan Kailas. Dari lorong kudengar Kusum meminta pada kakeknya, dengan suara penuh kemenangan. "Kakek tersayang, ceritakan padaku semua yang dikatakan sahib Lord Chota padamu kemarin. Jangan sampai ada satu kata pun yang tertinggal. Aku ingin sekali mendengar semuanya lagi." Dan sang kakek tidak perlu didorong-dorong lagi. Wajahnya merona bangga saat ia membeberkan segala sanjungan yang diucapkan sahib Lord Chota tentang keluarga-keluarga kuno Nayanjore. Gadis itu duduk di hadapannya, menatap wajahnya dan menyimak dengan penuh perhatian. Dia telah memutuskan, demi cintanya pada lelaki tua itu, untuk memainkan perannya dengan sempurna. Hatiku sangat terharu, dan air mata merebak di mataku. Aku berdiri membisu di lorong itu, sementara takur dada melengkapkan segala embel-embelnya pada kunjungan sahib Lord Chota yang menakjubkan itu. Ketika akhirnya dia meninggalkan ruangan, kuambil barang-barang curian itu dan menaruhnya di kaki gadis itu, dan berlalu tanpa sepatah pun kata. Belakangan, pada hari itu juga, aku datang lagi untuk menemui Tuan Kailas. Sesuai adat modern kita yang buruk, aku tidak biasa memberi salam apapun kepada lelaki tua itu saat masuk ke kamarnya. Tapi hari ini, aku membungkuk rendah dan menyentuh kakinya. Aku yakin orang tua itu pasti berpikir bahwa kunjungan sahib Lord Chota ke rumahnya lah yang menyebabkan aku jadi tumben begitu sopan. Ia sangat tersanjung, dan aura kesahajaan yang ramah terpancar dari matanya. Teman-temannya sudah berkumpul, dan dia sudah mulai menceritakan lagi secara lengkap kunjungan Letnan Gubernur itu, beserta segala bunga-bunga imbuhannya yang paling fantastis. Tanya jawab telah menjadi wira cerita, baik dari segi mutu ataupun panjangnya. Ketika para tamu telah pulang, aku menyampaikan lamaranku dengan penuh kerendahan hati. Kukatakan padanya bahwa meski saya tidak pernah sedetik pun berharap akan cukup pantas untuk menjalin hubungan perkawinan dengan keluarga yang sedemikian terpandang.
Namun, dan seterusnya, dan seterusnya. Tatkala aku sudah menuntas jelaskan lamaran perkawinanku, orang tua itu memelukku dan meledak dalam gebalau sukacita. Aku orang melarat dan tidak pernah mengharapkan kemujuran sebesar ini. Itulah untuk pertama dan terakhir kali dalam hidupnya Tuan Kailas mengakui dirinya miskin. Itu juga yang pertama dan terakhir kali dalam hidupnya dia melupakan, meski hanya untuk sejenak, martabat leluhur Tuan-Tuan Nayanjore. Selesai.